Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Apa-apa Hadratin Mukhtaramin, para alim ulama, para asatidah yang sama-sama kita taati, Sohibul Bait yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setinggi-tingginya. Salawat dan salam kita sanjungkan atas kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Berjamaah, mari kita buka acara ini dengan baca sholawat dan fatihah bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallatullah salamullah Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sedo kula husnul khatimah. Sallatullah salamullah ala Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sederek kula sedaya jalar esri enam lan tuwa, mumpung urip ana ing donya, siapna telung perkara. Kaping siji amal sedekah, pindhone ilmu kang berguna, putra saleh putri salihah iku nomor kaping 3. Sallatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai prolog, syair tadi saya ambil dari hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salafin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi wa waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Artinya sudah tidak bisa beramal lagi kecuali jakatnya 3 perkara yang amal tersebut pahalanya mengalir terus. 1, berupa sedekah jariyah,
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh maupun solihah. Kira-kira sudah punya tiga-tiganya ini ibu-ibu? Sudah ya, sabar ya, alhamdulillah. Kemarin ada jamaah datang, Pak Yai, kula niku nek sedekah niku sekedhik kata sampun. Amal ke masjid, ya, sampun. Ilmu yang bermanfaat masih kula mboten guru. Nggih kula niki nggih ngaji. Ngaji itu menghadiri pengajian-pengajian, mengikuti kajian-kajian yang kemudian diamalkan dan digedok tularkan kepada istri, anak, tetangga dan seterusnya. Cuma sing nomor 3 niki, anak sing soleh niki. Kula niki nggak ada yoga 3, sing setunggal nggodha, sing nomor kali gregetno, sing nomor 3 wani ambek wong tuwa. Iki jenenge anak gak pokro ya. Iki sing abot terus sing ngoten. Nek sampe di sambati ngoten ya napa jawab iki. Bu, sampe nek disambati ngoten jawab ya napa iki. Sabar mawon. Nek kula jawabe sampe gaya anak maneh. Kono maneh. Kayak nomor 4 itu dadi arek sing. Tapi jawabnya ngeten nek. Ngene api arek lan tambah nemen ya ono. Ya, jadi para jamaah, mari tiga-tiganya itu kita berusaha untuk memilikinya, nggih. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak kita, anak yang soleh maupun solihah, yang selalu mendoakan orang tua, baik yang ketika kita masih hidup, lebih-lebih kalau kita sudah meninggal dunia. Para jamaah, kita lanjut sampai pundi? Halaman 17 kemarin ya. Ya, pertemuan yang lalu tentang pengaruh wudu terhadap ketentraman jiwa, di mana kita membahas wudu itu harus ngatok, ya, ngatok harus bersungguh-sungguh. Kita harus tahu tentang wudu kita. Masih ingat ya? Kasih ingat ini. Bagaimana sunnah sebelum wudu. Sunnah wudu diantaranya membersihkan tangan atau jari, jari jemari, berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Kira-kira dilakukan atau tidak ibu? Kadang ya, kadang tidak. Alhamdulillah. Ya, syukur-syukur dilakukan terusnya, baca basmalah, melafalkan niat, kemudian rukun wudu, niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki dan tertib. Begitu juga kita harus tahu sunnah-sunnah sesudah wudu, kemudian harus tahu batal-batalnya atau yang merusak wudu. Kemarin sudah kita kaji bersama. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang nomor 8 itu satu menjelaskan bahwa kita harus benar-benar memperhatikan wudu kita, satu. Yang kedua, kalau berwudu jangan sampai berlebihan dalam menggunakan air, tidak berlebihan dalam menggunakan air untuk berwudu, hendaknya secukupnya. Kemudian yang ketiga, yaitu
Setelah kita berwudu, kemudian kita disunahkan untuk membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir sebanyak 10 marrat, 10 kali. Wah, boten mari-mari kan, jadi jeding. Nah, ini manfaatnya adalah kalau kita habis wudu membaca surat Al-Qadar 10 kali, kesusahan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak gampang susah, hidupnya santai, digoda anak santai, digoda bojo santai, utang akeh santai. Kemarin saya ingat ibu-ibu ada yang mengatakan sebaiknya dibaca ketika tanggal tua. Saya ketika tanggal tua diwoco, tanggal 6 gak diwoco. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjut hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza faraghta minat taharati fakhudh ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma anzur ilal ardi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh fa inna man qala hadha ghafarahu Allahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Ya Ali, hei Ali, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, idza faraghta, tatkolone wus rampung, minat toharoti, serampung siro saking sesuci, saking wudu, fakhud mongko ngalapo siro, ma'an ing banyu, wamsah lan ngusapo siro, biyadaika kelawan tangan loro siro, rokobataka ing gulu sira, wa qul lan ngucapo sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali bahwa kalau kita selesai berwudu, hendaklah mengambil air dengan tangan kita, mengambil air dengan tangan kita atau kedua tangan kita, kemudian kita usapkan, diusapkan, kita basuhkan ke leher kita, ada ya, bersamaan boleh. Di setelah wudhu itu ambil air, tidak harus ini ya, tapi dibuang, kemudian atau gantian boleh, sambil membaca seperti doa selesai ngaji itu ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ada tambahan wahdaka la syarika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kira-kira pernah ini melakukan itu? Belum ya. Karena belum tahu ya,
barokahnya ngaji ini akhirnya kita tahu. Pokoknya dilakukan gak tak suwi kalau ini. Wis maca inang jalan 10 tapi bisa ini kalau memang nggak tergesa-gesa ya. Tuh thumma angdur nuli ningali sira ilal ardi marang bumi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Rasulullah menyampaikan setelah itu tadi hendaklah melihat ke bumi, ke tanah, melihat ke bawah, kemudian mengucap asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Fa inna mongko sak temene man sapa wong kala kang ngucap sapa man hada ing iki doa wa farahu wa mongko ngapura sapa Allah lahu marang wong marang man kula saghiratin ing kabeh dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Insyaallah jadi manfaatnya itu kalau kita baca doa itu tadi, dosa-dosa kecil kita dan dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saja ini enteng dilakoni. Nek delok gedene balasannya itu emang kalau tidak kita lakukan. Tapi insya Allah ini biasanya ibu-ibu itu tidak doa ini yang dibaca, yaitu doa sesudah wudhu biasanya itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya satu ditambah ini jual. Ya nabi sekolah di ganjaran kita mau makai ganjarannya kita tambah suwe wal turunnya. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, setelah kita berwudu maka kita ambil sebagian air dengan kedua tangan kita, kemudian kita basuhkan ke leher kita dengan mengucap kenapa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ditambah wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita melihat tanah, melihat ke bawah dengan mengucap asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Kalau kita ucapkan itu maka dosa-dosa kita kecil atau besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya yang ke-10, malaikat akan terus berdoa untuk orang yang selalu dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin walam yuhdith. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, innal malaikata setuhune para malaikat iku yastaghfiruna padha njalukake ngapura kabeh lil insani marang menungso madama selagine langgeng sapa menungso iku ala taharatin ing ngatasé suci walam yuhdis lan durung hadas sapa
menungso. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, beliau menyampaikan bahwa para malaikat itu selalu berdoa, selalu memohon ampunan Allah untuk siapa saja yang mau melanggengkan wudhu, selalu dalam keadaan suci dari hadas. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Nah, siapa yang mau melakukan itu, malaikat selalu memohonkan ampun. Nanti panjenengan ini nyoba ini, pernah ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Si repot itu lah sing katalan juga sing repot ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanggengkan wudhu itu salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bejo, ada 7 sunnah Nabi, kalau kita lakukan kita akan jadi orang hebat. Apa itu sunnah Nabi? Di antaranya melanggengkan wudhu. Melanggengkan wudhu satu. Yang kedua yaitu gemar sholat berjamaah di masjid. Gemar sholat berjamaah di masjid atau di mushola, terutama rumahnya yang dekat masjid. Ini termasuk dekat loh ini. Satu RT atau satu RW Arodon ini. Beda RW. Oh beda RW. Tapi termasuk dekat. Ada mana kepil? Oh iya. Oh saya itu. Kira-kira sering begini atau sering boten ya ibu-ibu? Pokoknya satu, gemar sholat berjamaah. Terus kalau nggak sempat ke masjid ya, kalau di rumah ya usahakan berjamaah. Pahalanya 27 derajat. Satu, dua ya. Satu, melanggengkan wudhu, sakit diusahakan. Yang kedua, gemar sholat berjamaah, terutama berjamaah di masjid. Yang ketiga, gemar melaksanakan sholat malam. Gemar melaksanakan sholat malam. Jadi ibu yang dalu melek ya. Oh boten. Ya diusahakan disisihkan sedikit waktu ya. Disisihkan sedikit waktu sholat 2 rakaat. Dungu-dungu kanggo anak kanggo bojo. Bojone disebuli ya Bu ya. Bu habis sholat kemudian masih pakai ruku itu datangi suami yang masih tidur. Jangan sebul. Sampai dungane ya jan tambah setia. Dungane Jawa-Jawa Gusti sampai dadosaken bojo kula sing oleh niki. Dadi bojo sing setia, sing sayang kali kula, sing perhatian kali kula. Syukur-syukur ngeliput mau dari bapak kula sama Fatihah. Nempel kayak perangku, kayak tolak-tolak belas tuh. Katanya mau tahan. Masih Joko digodok kayak opos, gak mempan. Setunggu sampai manjur. Jadi sholat malam. Dan ciri orang yang soleh solihah itu salah satu diantaranya kalau malam bangun untuk sholat.
Itu salah satu ciri dari orang yang soleh, ciri orang yang soleh. Wakas sembarangnya ngaji-ngaji atas, tapi sembahyang bengi gak tahu, gak pakai solihah, setengah solihah, mungkin setengah solihah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sunnah Nabi lagi kalau kita lakukan hebat kita itu sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Siapa yang gemar sholat duha, rezekinya dikuatkan oleh Allah, ditangguhkan Allah, ditambahi rezekinya, kemudian dibangunkan gedung-gedung di surga. Dan termasuk sebenarnya kita itu apa ya, di tubuh kita itu ada berapa ruas gitu, 360 ruas kalau tidak salah, dan itu wajib dizakati tubuh kita. Zakatnya tubuh kita itu dengan baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu satu ruas itu wajib dijagati dengan itu baca tasbih. Berarti 360 kali mestinya. Nah, itu bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Kok cepet kok 2 rakaat saja, ya paling ya nggak sampai 5 menit. Ya. Kalau dikilat khususnya suratnya kulhu sampai inna aqoya. Dan dengan sempat-sempat disempatkan, ya. Nah, disempatkan bisa kok kalau mau menyempatkan. Jadi sholat duha. Terus kemudian ada lagi sunnah Nabi lagi baca Al-Quran. Diusahakan selalu baca Al-Quran. Insya Allah setiap hari panjenengan itu baca Al-Quran. Kira boleh? Setiap hari panjenengan baca Al-Quran minimal 5 kali baca Al-Quran, ya. Sholat itu ada baca Fatihah, ya. Kalau tidak sama sekali berarti itu. Jadi kita itu selalu baca Al-Quran memang. Nah, saya ditambahi dengan baca di luar sholat, baca Al-Quran. Berapa ya? Pokoknya yang penting istiqomah, ya. Bisa 1 juz, one day 1 juz, ya. Kalau satu juz, ya. 1 surat. Ya, sudah 1 surat yo 1 ayat. Besok 1 ayat yo 1 huruf. Ya. 1 huruf, 2 huruf, nun, ya, 1 huruf, yasin, 2 huruf. Jadi baca Al-Quran, jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Syukur-syukur sholat malam ditambah baca Al-Quran. Jadi ya sholat malam terus ditambahi baca Al-Quran. Subhanallah, soleh teman. Kemudian bersedekah. Diusahakan setiap hari kita itu bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah. Panjenengan kali kula niku benjing nek sedo, nggih. Ketun kabeh. Semuanya itu getun. Baik orang yang baik, setengah baik, orang yang jelek itu getun semua. Yang baik itu getun apa kita tambahi amal. Yang jelek lu aku ini tambah getun nomor. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan semuanya itu mengatakan, ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Nah, semuanya kepingin
dihidupkan sebentar. Apa yang dilakukan? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya kepingin sedekah. Jadi tahu betapa besarnya pahala sedekah nanti setelah mati baru tahu besarnya sedekah, sehingga kalau dihidupkan Allah, amal yang diutamakan adalah sedekah. Jadi upayakan setiap hari kita bersedekah. Saya Pak Montor melakukan seret kata kalau semarang alhamdulillah tidak apa no ketika kadang lampu waduh apa arek itu tolong mestinya alhamdulillah sudah kau sekali ngetarno ada emor dewi makanya sih nggak ada motor itu ya sadar butuh ada duitnya yang sopir nih 2000-an ya. 2000-an yang bulan itu motor kakak di Romeluan ibu pulau pesen ya mungkin orang minimal Romeluan itu pulau nanti di Tomon Poncol ya motornya kok bagus ya pulau dijemput Poncol pulau masa motor mengambil larang ya motor dalam perjalanan mulai berangkat sampai pulang itu sepeser pun dia tidak mengeluarkan duitnya ya. Kalau jalan ya saat itu kan Masya Allah ya sekolah memang kenal ya Allah coba ini awal-awalan tidak sepeser pun uang yang dikeluarkan masih orang perit-peritnya berangkat ujian ya. Para jamaah yang dirahmati Allah jadi sedekah. Lalu pulau boten ditunggu ya mau sedekah nopo. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kalau wis kadhe blas satu buya ya. Mesem latih. Sekarang dia dhewe artinya ya senyum dengan saudara kita, dengan tetangga, dengan teman dan seterusnya. Gelem nyopo, kan ada wong nang enggak gelem nyopo. Pemain maskeran sisa kesempatan, ya senyumnya enggak ketok, ya menyapa dengan tetangga dan itu termasuk sedekah. Kalaupun bukan itu ada sedekah berupa baca tasbih, berzikir, itu dicatat juga sedekah. Yang lebih hebat lagi ya mengeluarkan sebagian harta kita. Kemudian baru yang ketujuh adalah istighfar. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa minimal sehari itu panjenengan beristighfar 100 kali minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau tidak bisa langsung ya dicicil. Tapi sholat tadi dicicil 5 kali. Misal 100 dicicil 5 kali berapa? Biasanya mencicil. Berarti 20. Nah, di sholat 20 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari sholat 20, nah itu sudah 100. Ditambah lagi kalau menurut Yai Bisri Mustafa itu pernah berpesan pada saya, nak wocon istighfar yang 100, sholawat yang 100. Lakonono, terus kok lakoni telung dino, pitung dino, 20 dino, suwene 40 dino. Nek uripmu ora enak, nek uripmu ora enak, medayo nang omahku. Ana kok Pak Yai, wis medayo wae. Ketuk pintu rumahku, setelah aku buka jangan berkata apa-apa.
ludahi wajahku. Waduh. Ini jenenge no. Itu namanya apa sih jenenge? Jaminan. Nah, ini terus jaminan. Artinya barang siapa melakukan itu, insya Allah hidupnya pasti ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliaunya berani begitu. Artinya sekolah lakoni sampai ke kantor dino itu terus istiqomah. Boleh orang penak boleh silakan datang ke rumahku, ketuk pintu, begitu aku buka jangan berkata apa-apa, ludahi wajahku. Itu artinya beliau itu sudah mengamalkan, ya. Jadi kalau kita mengamalkan sungguh-sungguh, nah itu akan ditata oleh Allah. Nah, beliau menukilkan sebuah ayat surat Al-Anfal yang bersalah ayat 33 kalau nggak salah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya Allah tidak akan mengadab satu kaum manakala kamu Muhammad ada di dalamnya, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum manakala kaum itu banyak beristighfar kepada Allah. Jadi Allah tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa, tidak akan membuat sengsara manakala Nabi Muhammad ada di situ. Gusti Allah tidak akan mengadab di GBG ini kalau Nabi Muhammad ada di GBG. Nah, karena Rasulullah sudah wafat, maka artinya Allah tidak akan mengadab satu kaum manakala kaum itu di dadanya ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Allah tidak akan mengadab diri kita kalau diri kita ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, bukti cinta itu suka menyebut asmanya. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan mengadab satu kaum manakala kaum itu banyak beristighfar. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini panjenengan kali kula lampahi sunnah Nabi ini, 7 sunnah Nabi ini, insya Allah hidup kita ditata. 1. Melanggengkan wudhu. 2. Gemar sholat berjamaah. 3. Gemar sholat malam. 4. Melaksanakan sholat duha. 5. Membaca Al-Quran. 6. Bersedekah. 7. Beristighfar. Dari 7 ini kira-kira sudah melakukan semuanya atau sebagian? Saya semua itu rahasia diri saya sendiri. Ini pun sampai rahasiakan, silakan dirahasiakan monggo. Ini diangan umis atau turun. Kalau belum monggo dilakoni. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Monggo, ada yang bertanya, monggo. Ada yang ditanyakan. Ada yang mau tanya, Bu? Enggak, saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz, sholat duha itu yang paling afdol dilaksanakan pada saat jam 6. Terima kasih. Sholat duha itu yang afdal dilaksanakan jam berapa? Sholat duha itu afdalnya pokoknya waktunya belum habis sama afdal. Oke. Jadi bisa di awal
bisa di tengah, bisa di akhir. Soalnya waktu yang penting waktu duha. Waktu duha itu matahari setombak gitu kalau keterangannya. Matahari setinggi tombak. Ya kira jam berapa ya? Mataharinya di atas setengah 7 mungkin bisa. Kemudian sampai sekitar ya jam hampir duhur. Ya. Sekarang duhurnya itu jam 11 lebih seperempat tadi. Jadi pokoknya nggak sampai duhur. Itu waktunya. Jadi afdal semuanya. Lebih afdal lagi ketika kita suasana yang tenang dan suasana tidak tergesa-gesa, itu lebih afdal lagi. Jadi tidak ada ketentuan jam berapa afdalnya gitu ya. Jadi afdal semua, mulai dari diperbolehkannya sholat duha awal sampai akhir. Jadi awalnya sekitar ya setengah 7, kemudian akhir ya jam 11 kurang seperempat lah, atau kurang 10 menit, jam 11 kurang 10 menit. Pokoknya belum sampai itu. Oke. Berkaitan dengan yang tadi, jika seseorang itu menjaga wudhu itu maka kan didoakan oleh malaikat. Bagaimana dengan wanita yang tidak sholat? Mereka tetap berwudhu, karena saya pernah mendengarkan di YouTube itu oleh seseorang yang ya terkenal mubalik juga, itu mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak sholat itu dilarang wudhu. Itu mohon penjelasan. Wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau menurut saya tidak dilarang berwudhu, ya. Tidak ada larangan untuk berwudhu. Jadi boleh berwudhu. Ya. Yang tidak boleh itu sholat, baca Al-Quran, itu yang tidak boleh. Jadi kalau berwudhu boleh. Jadi kita berwudhu berarti hadas kecil kita hilang. Ya. Kalau libur itu hadas besar, masih ya. Jadi, menurut saya masih boleh untuk berwudhu. Boleh. Yang tidak boleh adalah sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian puasa. Yang tidak boleh. Kalau berwudhu boleh. Bersama dengan berpikir itu berwudhu. Ya. Kalau kemarin takut, ya sekarang gak takut. Kemarin takut aku berwudhu gak oleh. Bisa dikira sabun. Jadi boleh berwudhu, tidak dilarang. Ibu-ibu yang lain? Oh, nah, Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak melenceng sedikit, gimana? Ini kan saya biasanya kalau mau sholat kan mandi dulu biar seger. Itu nanti kalau wudhu mau sholat itu pakai ando aja, sah apa enggak itu buat sholat? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ada yang bertanya, berwudhu dalam kondisi pakai handuk. Kalau masih di dalam kamar mandi, jangankan pakai handuk, nggak pakai apa-apa boleh. Jadi jangankan pakai handuk, tidak pakai apa-apa boleh.
tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi boleh. Apalagi pakai handuk aman. Jadi pakai handuk ya tambah bagus. Gitu. Jadi Bapak sama ngebot nonang jeding sisa. mungkin. Nah, yang tidak aman kalau ada bapaknya. Nah, akhirnya bapak mau bisa tahu ya. Jadi boleh kita berwudu hanya pakai handuk saja. Oke. Pokoknya dengan catatan masih di dalam kamar mandi. Banyak dalam rumah. Ya. Jadi boleh. Nah, tanpa handuk juga boleh. Artinya tidak sampai merusak wudhu. Cuma lebih afdal pakai handuk lebih afdal. Ya, sahabat? Understand? Oh, iya. Berkata, lagi bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, Kak Ustaz. Kalau sholat perempuan katanya di rumah lebih baik daripada kita berjamaah, maksudnya ke masjid. Tapi tidak melarang sih, maksud saya suami saya, maksud saya itu tidak melarang untuk ke masjid. Tapi beliau bilang, Pak, suami saya lebih besar itu pahalanya di rumah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk membaca Al-Quran kalau ibu itu kan tidak boleh. Tapi saya pernah lihat di YouTube jangan pernah meninggalkan membaca surat membaca Al-Quran. Kok di HP sekarang ada tidak buat alasan apa tidak membaca. Terus kita mau itu di sambut kata Waalaikumsalam. Awal dulu sudah ada yang bertanya ya, mungkin ibu bertanya ya, bagaimana seorang wanita sholat di masjid lebih afdal di rumah daripada di masjid. Nah, sudah saya sampaikan, kalau memang tidak menimbulkan fitnah maka lebih bagus di masjid. Ada nilai dakwah, katanya. Kalau tadi tanya bagaimana pahalanya lebih afdal mana, pahalanya itu sama jamaah dan tidak. Kalau tidak itu berarti 1, kalau jamaah 27 di rumah atau di masjid. Yang membedakan masjid itu ada 3 masjid yang beda. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 satu kali sholat di sini, satu kali sholat di sana sama dengan 500 kali sholat di sini. Kalau Masjid Nabawi 1000.
Jadi satu kali sholat di Masjid Nabawi maka sama dengan sholat di sini 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu satu kali sholat di sana sama dengan di sini 100.000 kali. Itu yang membedakan kedua masjid itu. Kalau masjid-masjid lainnya sama nilainya. Ar-Raudhah, Ar-Raudhah itu 1000. Ar-Raudhah itu selain jadi izin dan betul itu jadi itu masalah pahalanya sama saja. Jadi kalau memang kita ada kesempatan untuk bisa berjamaah maka kita berjamaah. Kalau Pak Yai saya bilang itu kalau dulu di Arab itu wanita luar itu mungkin bisa membahayakan, jadi lebih baik di rumah. Orang Arab maksudnya gede-gede, jadi itu katun sampai mau menangan diambil mawon ya. Kalau saya dilarang suami saya, nggak mudah mau dilarang selama. Kalau suaminya sampai minta ke masjid di rumah saja. Ya di rumah saja. Bojone tak mulai ini. Ya bapak-bapak saja jangan suka dan mulai ya. Ayo pada diajak istrinya untuk ke masjid. Ada dulu. Pertanyaan yang kedua tadi Pak. Apa tadi? Baca Quran. Oh baca Al-Quran. Kalau libur nggak boleh baca Al-Quran. Itu saya YouTube yang saya YouTube ya sampai tanggal itu ya. Tidak boleh. Jadi hukumnya tidak boleh membaca Al-Quran waktu libur, diganti dengan zikir yang lain. Jadi baca Al-Quran tidak boleh ketika libur. Karena Al-Quran juga tidak boleh. Baca juga tidak boleh. Sholat tidak boleh. Mengusi Allah tidak memperbolehkan untuk sholat. Sholat diantaranya ada bacaan Al-Quran. Di mana rugi? Ada pahala-pahala lain diantaranya berzikir, bersolawat, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah Muhammad. Jangan dapat diskon dari Allah, dapat diskon dari Allah, keringanan dari Allah. Jadi tetap tidak boleh waktu libur membaca Al-Quran. Atau milih mawon, bukan tak saya YouTube mawon. Coba tanam ya, kasih pikir itu diskon keringanan. Satu aja. Tadi kalau kita sedang isolasi itu nggak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membaca saja. Tapi saya pernah mendapatkan ilmu dari Ustazah. Kalau kita sedang berada di majelis taklim atau majelis ilmu, itu kita boleh. Jadi kita misalkan belajar membaca Al-Quran, itu apakah memang benar kita boleh membaca pada saat belajar itu tadi. Kemudian setelahnya itu tidak boleh. Jadi pada saat belajar saja kita boleh, meskipun kita sedang haid. Bagaimana? Terima kasih. Wah ini kita belajar membaca. Ya, pada saat itu kebetulan saya sendiri pada waktu itu kita datang di majelis tadi karena memang kita membahas apa tajwid, kita belajar lagi. Jadi kita diuntungkan. Pada waktu itu saya nggak membawa Al-Quran, saya tinggal di rumah. Kita baru itu kenapa nggak bawa Al-Quran?
belajar, sedang belajar. Nanti setelah belajar nggak boleh. Jadi itu kurang ke rumah, di rumah itu nggak boleh membaca Al-Quran. Tapi ketika di majelis ini dibolehkan. Ya, menurut beliau Menurut beliau. kalau menurut saya lebih selamatnya ya istirahat dulu. Ya. Jadi nanti saja kalau sudah tidak atau hanya mendengarkan saja. Kalau menurut saya ya, jadi hanya mendengarkan saja. Terserah panjenengan. Jadi silakan hadir di majelis taklim tapi posisi mendengarkan, tidak mempraktekkan bacaan. Jadi memang pendapat itu macam-macam itu, jadi terserah panjenengan pilih yang mana. Jadi kalau hadir tidak apa-apa, mendengarkan tidak apa-apa. Jadi dalam posisi haid mendengarkan tidak apa-apa. Jadi Mengingatkan, jadi misalkan ada yang salah, kita tahu itu salah, mengingatkan. ya boleh baru. Dan kalau panjenengan mantap itu tadi ya monggo. Yang lain Bu? Dalam itu di luar. Bu, yang di luar ada pertanyaan lagi enggak? Bukan toh? Keluar masih seputar perhaitan. Tapi ini berkenaan dengan sholat malam. Ini pengalaman ya saya pribadi sih. Jadi sholat malam itu buat saya adalah sesuatu yang berat. Artinya ya kadang ringan, kadang enggak. Apalagi setelah ketika saya enggak sholat, itu kayaknya langsung blender. Jadi ketika kembali sholat itu mau memulai lagi itu diampuni sendiri. Tapi nanti sejalan dengan waktu itu ya kayak anak yang mau berjalan merangkak gitu. Jadi pelan-pelan akhirnya bisa enak. Suatu saat itu bisa enak. Terus kalau udah nggak sholat lagi ya sudah langsung ledak. Apakah akhirnya itu kayak apa ya caranya ini menjaga semangat terus, apakah ada amalan-amalan atau ya sesuatu yang bisa dilakukan supaya kita bisa tetap istiqomah, khususnya ketika nggak sholat itu tadi. Satu, makanannya bergizi, jaga kondisi fisik agar tetap sehat dan energi. Ya. Yang kedua yang banyak memohon kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, hanya memohon pertolongan Allah. Itu jadi di samping kondisi badan kita sehat jasmani juga sehat rohani. Sehat jasmani yang tadi menjaga kesehatan kita, dengan sehat rohani adalah banyak berzikir, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah. Kemudian kalau malas sholat malam itu biasanya karena ada dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa membuat kemalasan. Jadi sekuat mungkin untuk menjauhkan dari kemaksiatan. Jadi kemalasan kita melakukan sholat malam itu diantaranya karena terhalang maksiat yang kita lakukan. Jadi tadi satu, jaga kesehatan. Yang kedua, supaya sehat iman kita dengan
dikasih menu yang bergizi bagi kesehatan iman, itu banyak berzikir kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, khususnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai dulu kasih saudara ini. Para jamaah, alhamdulillah sudah tidak ada yang tanya lagi. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yakafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala syaitanir alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim bisa'il asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an kathiran mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.